Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas tentang tugas besar jaringan komputer. Nah, sebelum kami akan membahas tugas besar ini, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dengan ciri penampilan kami. Pertama, saya Solahuddin Janki dengan NIM 23111022201 dengan ciri-ciri memakai kaos hitam. Kemudian teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Salam dengan NIM 23111102202 dengan ciri-ciri memakai baju ungu. Terus selanjutnya. Ya, nama saya Muhammad Ihab Alfarafi dengan NIM 23111022226 dengan ciri baju putih dengan jaket hijau. Oke. Baik, selanjutnya kami akan memulai membahas tugas besarnya. Saya akan mempersilakan rekan saya Muhammad Ilham untuk menampilkan filenya dan juga mulai membahasnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke. Oke. Jadi di sini kita akan membahas rancangan dari tugas besar jaringan komputer. Oke. Di sini sebelum itu saya akan membacakan apa aja sih spesifikasi dari tugas besar itu dan gimana cara menjalankan si rancangan dari program dari hasil ini tugas besarnya. Oke, yang pertama itu temanya atau mungkin saya bilangnya itu ketentuannya. Di sini yang pertama itu Anda akan mengembangkan sebuah server web yang menangani satu request HTTP pada satu waktu. Server web harus accept dan press request HTTP, mendapatkan file yang diminta dari sistem file server, membuat message respon HTTP yang terdiri dari file requested yang didahului oleh baris header dan kemudian send respon langsung ke klien. Jika file yang diminta tidak ada di server, server harus mengirimkan message HTTP 404 not found kembali ke klien. Terus yang kedua di sini, ketentuan keduanya, saat ini server web hanya menangani satu request HTTP pada satu waktu. Implementasikan sebuah server multithread yang mampu melayani beberapa request secara simultan dengan menggunakan threading. Pertama-tama buat sebuah thread utama di mana server yang dimodifikasi listen klien pada port tertentu. Ketika menerima request pada koneksi TCP dari seorang klien, server akan menyiapkan koneksi TCP melalui port lain dan melayani permintaan klien dalam sebuah thread terpisah. Akan ada sebuah koneksi TCP terpisah dalam sebuah utas terpisah untuk setiap pasangan permintaan atau respon. Terus ini cara merunning dari program web server itu yang ini dari ketentuan ini. Pertama itu letakkan sebuah file HTML, misalnya hello world HTML di direktori yang sama dengan server berada. Jalankan server program, tentukan alamat IP host yang menjalankan server, misalnya 128.238.251.226. Ingat, ini adalah contoh. Dari host lain, buka browser dan berikan URL yang sesuai. Contohnya, misalnya HTTP. Ini bagian IP hostnya, terus ini bagian dari file HTML itu. Nah, Hello World HTML adalah nama file yang Anda letakkan di direktori server. Perhatikan juga penggunaan nomor port serta titik 2. Anda perlu mengganti nomor port ini dengan port. Berarti yang ini ya, yang port ini. Port yang Anda gunakan dalam kode server. Dalam contoh di atas menggunakan nomor port 6789. Ingat, ini adalah contoh. Browser harus menampilkan isi Hello World HTML jika mengabaikan. Hello World HTML. Jika mengabaikan 6789, browser akan mengasumsikan port 80 dan Anda akan mendapatkan halaman web dari server hanya jika server Anda mendengarkan di port 80. Daripada menggunakan browser, setelah klien HTTP sendiri untuk menguji server, klien akan terhubung ke server menggunakan koneksi TCP, memberikan permintaan HTTP ke server dan menampilkan respon sebagai output. Asumsikan bahwa request HTTP yang send adalah metode GET. Klien harus menerima argumen baris perintah yang menentukan alamat IP server atau nama host, port di mana server mendengarkan, dan jalur di mana objek yang diminta disimpan di server. Berikut adalah format perintah masukan untuk menjalankan klien. Selain PY, client.py atau Python server host, ini untuk nama server hostnya, terus ini server portnya, terus nama filenya. Oke, menurut saya ini pertama itu kita akan buat dua hal. Yang pertama itu kita akan membuat sebuah website lokal yang apa sih namanya, itu filenya itu HTML. Yang kedua itu untuk bagian server dan portnya itu yang menggunakan Python. Nah, menurutku untuk yang HTML ini kita buat sederhana aja, yaitu kelompok, terus nama-nama anggota kelompok kita gitu loh. Terus karena di sini tuh ada diminta juga 404, jadi kita itu akan buat dua kondisi.
Yang pertama itu dia tuh menampilkan, jadi pada saat kita buka nanti websitenya itu menampilkan isinya, dan yang kedua itu yang 404 dia itu tidak ada isinya gitu loh. Mungkin bisa bisa kita kali dengan misalnya nih, ini kan nanti kan ada kelompok, terus nanti nama-nama anggota kelompoknya, terus nanti bisa kita tulis kita ada kita yang bisa diklik gitu loh kayak baca selengkapnya. Tapi pada saat kita baca selengkapnya kita klik itu malah tidak ada 404 not found. Oke. Itu untuk bagian HTML-nya gitu loh. Terus ada yang kedua, ini yang paling penting, yaitu bagian Python-nya. Jadi kita tuh kayak apa ya namanya ya? Itu jadi di Python-nya itu di output-nya, di terminalnya, bukan terminal ya, terminalnya itu nanti uh, pertama kan kita akan masuk ke servernya tuh. Terus nanti dihubungkan ke file HTML itu. Nah, kita itu akan itu nanti output-nya itu ada dua, ada yang 200 oke, ya kan kalau misalnya masukkan 200 oke, ada juga 404 gitu loh. Terus apa lagi nih ya? Bentar berpikir dulu. Nah, tapi saya bingung nih. Untuk yang bagian IP-nya itu di random atau tidak ya? Atau mungkin kita apa ya? Karena kan sebelumnya itu kan kayak kita bisa ada website sendiri yang bisa buatin kita IP gitu loh. Kayak gitu. Terus apa lagi yang kita bahas di sini? Terus itu pakai HTTP karena kata kata Pak dosen itu Pak Cahyo itu kalau HTTP itu lebih ribet lagi. Terus apa lagi ya? Yang kita bahas di sini. Oh ini juga. Ini jujur saya bingung nih nomor 2 ini. Katanya itu menangani satu request server HTTP pada satu waktu. Itu kan mirip sama apa ya namanya ya? Lupa lagi anjir. Oke, tapi ini saya bingung ini kok harus minta multi thread itu maksudnya apa ya guys ya? Mungkin teman-teman tahu gitu loh maksud dari nomor 2 ini. Tapi kalau nomor 1 itu udah pasti nanti tuh ada dua kondisi di servernya, ada yang 200 oke, yang berhasil, terus yang kedua itu 404 dan menurutku itu uh, kita akan nanti buat web itu pertama itu ada nanti uh, nama 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 anggota misalnya kelompok ini, terus nama anggotanya. Terus nanti nanti ada kayak sebuah klik-klik itu baca selengkapnya tapi itu tidak ada isinya. Itu untuk 404-nya. Oke. Terus ini saya tidak tahu, sumpah ini saya tidak tahu maksudnya apa gitu. Karena karena kalau misal yang awalnya kan hanya satu request HTTP pada satu waktu, tapi di sini diminta secara secara apa ya? Secara multi thread itu loh. Jadi bisa menjalankan beberapa request HTTP dalam satu waktu gitu loh. I don't know apa maksudnya. Terus ya ini karena di sini ternyata dibilang letakkan sebuah file HTML misalnya lower, berarti ini kita juga akan membuat uh, sebuah web lokal menggunakan HTML gitu loh. Ya singkat aja sih. Nggak usah yang seribet-ribetnya, kalau pula kan ini kan jarkom gitu loh, yang diperhatikan itu bagian gimana gimana jaringan itu di bawahnya website itu bisa berjalan gitu loh. Kan kita kan perhatikan itu bukan di bagian websitenya. Terus nanti kita buat port sendiri gitu, nggak boleh pakai contoh yang ini. Atau situ random atau bisa kita ambil dari mungkin ada penyedia IP gitu secara gratis ya, nah mungkin kita bayar. Terus itu ntar loh. Benar ini nanti itu nanti outputnya di sini tuh di HPI-nya di Python-nya. Kayak sebenarnya waktu kayak mirip sama kemarin sih. Cuman di sini kalau kemarin itu kan waktu yang Python itu dia tuh full di kan di Python ya kita lihat outputannya. Tapi kalau yang tugas besar ini ada dua. Pertama outputan di HTML-nya, kedua itu outputan di ininya, di apa namanya? Di Python-nya. Oke, mungkin mungkin saya apa sih namanya? Mungkin teman-teman bisa memberikan kayak pendapat maupun saran gitu loh mengenai tugas besar ini, rancangan tugas besar. Silakan. Eh, Baik, sini saya akan sedikit memberikan pendapat atau sedikit apa ya sebutannya tambahan untuk nomor 2 terutamanya karena saya tadi sedikit membaca. Untuk nomor 2 itu sendiri kita itu maksudnya itu pertama server web yang sudah ada itu sekarang yang baru kita bikin nanti itu kan awalnya hanya bisa memproses satu permintaan HTTP pada satu waktu kan istilahnya kayak dia cuma bisa memproses satu hal dalam satu waktu, dia tidak bisa memproses dua hal gitu. Nah, jadi tujuannya di sini kita lebih ke meningkatkan performanya itu sendiri. Jadi dari web server itu awalnya
dia itu akan memproses satu. Jadi kita akan tingkatkan lagi, kayak kita upgrade lah istilahnya, biar jadi ya dia bisa memproses lebih dari satu. Jadi nggak harus nunggu lagi. Yang dimana kalau dia memproses satu persatu dalam satu waktu, itu kan membuang banyak resource dan waktu. Jadi kita upgrade jadi biar dia memproses lebih dari satu dalam satu waktu gitu. Jadi ya biar lebih efisien aja lah. Terus ini artinya ya untuk setiap pasangan atau pasangan permintaan dan responnya itu ya akan ada sebuah koneksi TCP terpisah lah yang ditangani dalam sebuah utas thread yang juga terpisah nantinya. Kemudian untuk thread utamanya, di thread utamanya yang main thread-nya itu di server yang dimodifikasi. Thread utamanya ini ya tugas utamanya sebenarnya untuk mendengarkan permintaan koneksi dari klien dari port tertentu. Jadi ya sebagai inilah menerima informasi aja lah. Kemudian penanganan kliennya nanti ketika thread utamanya menerima permintaan koneksi ke TCP dari klien, server mungkin server akan melakukan hal ini. Yang pertama dia akan menyiapkan koneksi TCP melalui port lain, ya port yang berbeda dari thread pertama tadi yang tugasnya itu menerima apa ya, yang mendengarkan permintaan, istilahnya ya menerima informasi aja gitu. Jadi koneksi TCP-nya itu port lain, bukan dari thread utama itu. Kemudian dia akan melayani permintaan klien tersebut dalam sebuah thread yang terpisah gitu. Ya untuk saya sih segitu aja ya, soalnya pemahaman saya nggak terlalu banyak gitu. Ya saya akan lanjutkan ke rekan saya untuk memberikan Oke, pendapat juga. mungkin terima kasih atas pendapat dan juga tambahannya untuk Salahuddin Zangki. Mungkin untuk Mas Muhammad Ihab Alfarafi mungkin bisa memberikan pendapatnya atau mungkin tambahan. Bro, udah habis. Udah semua dibahas. Oke, mungkin untuk Mas Ihab karena memang ya kita sudah bahas semua jadi ya tidak ada perlu tambahan. Mungkin ya itu aja sih karena ya lagi pula ini kan baru rancangan ya belum sampai ke titik pengerjaan gitu loh karena emang deadline itu kan tanggal 6 Juni gitu loh. Mungkin kalau misalnya pada saat kita mengerjakan itu mungkin kita bingung, mungkin kita bisa bertanya sama Asprak yang apa ya bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita itu Kak Rifda gitu. Nah, oke, itu aja sih kali pula ini kan masih rancangan belum sampai betul-betul sampai akhirnya finalnya gitu loh. Oke, Iya, oke betul. sekian dari apa ya namanya ya eh, pembahasan rancangan gitu tugas besar untuk materi jaringan komputer. Oke, Kalau misalnya kita udah punya programnya mungkin nanti bakal dia bahas lebih ya, banyak bisa sih. Cuma karena masih rancangan betul. jadi belum sempat Ya banyak. jadi sebagai laporan aja sih, jadi kayak kita kan sudah membahas kita bakal apa-apa aja gitu step by step, bukan sebenarnya nggak step by step sih, cuma diskusi aja. Tapi ya kalau sudah ada proyeknya kan kita palingan ya bakal napilin dan kayak Ya, mempraktekkan betul. lah. Lagi pula ini setidaknya bisa apa ya namanya ya memberikan kita sebuah apa ya supaya tidak kemana-mana gitu loh anjay. Jadi kita tuh kita Iya, tuh sudah lebih ke tahu arah gitu gambaran loh. sih sebenarnya Step mau awal ngapain kita aja mau nanti. begini, ini kita bakal akhirnya tuh begini. Jadi kalau meskipun kita bakal ada salah arah sedikit, setidaknya nanti kita bisa tanya ke Kakak Asprak yaitu Kak Rifda yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan kami ya untuk mengarahkan ke arah yang benar. Oke. Yang penting ini programnya kita bikin server klien sama itu apa sama Iya sama betul. Jadi server. pertama Apa namanya? Program nah, klien sama server. Nah, ini servernya pertamanya cuma bisa ngatasin satu klien, tapi nanti di step 2-nya kan ada multi threading, bisa apa nambah-nambah klien tapi pakai apa thread yang berbeda ya gitu, tapi betul. portnya Iya, sama. Iya. Gitu-gitu doang sih. Nggak tahu sih ini bakal kita buat dua kondisi atau langsung satu kali semua gitu loh. Tapi ya nantilah kita tanya sama Asprak ya kan. Intinya Asprak lebih tahu. Buset. Iya, betul. Oke. Mungkin saya Iya. kembalikan ke karena sebelumnya pembukaan sudah Mas Jangki mungkin untuk penutupan bisa untuk Mas Ihab. Silakan. Ya, sekian dari kami grup F. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.